Research Based Learning dengan judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Cerobong Asap. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari TPB 12 yang beranggotakan Aziz Chan Sultansyah, Cherly Agustin, Dita Aulia, Intan Duyanti, Rizky Heriansyah, dan Tiara Ardelia Putri. Sejarah Hukum Bernoulli. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, hukum Bernoulli dikemukakan oleh matematikawan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Pada tahun tersebut, Bernoulli menerbitkan buku hidrodinamika yang mempelajari tentang cairan atau fluida yang bergerak, kemudian dikenal sebagai fluida dinamis. Persamaan hukum Bernoulli dapat dilihat pada video. Persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Cerobong asap merupakan struktur yang berfungsi sebagai ventilasi pembuangan panas, gas buang atau asap yang dihasilkan dari kompor, boiler, tungku, atau bahkan perapian keluar menuju atmosfer. Pernahkah kalian berpikir mengapa cerobong asap suatu pabrik dapat mengeluarkan asap? Ternyata hukum Bernoulli terdapat di proses ini. Asap yang dihasilkan suatu pabrik memiliki suhu yang panas atau tinggi. Suhu tinggi ini mengakibatkan massa jenis udara kecil dan mudah terapung atau bergerak ke atas. Disinilah hukum Bernoulli berperan. Prinsip hukum Bernoulli menyebutkan bahwa jika pergerakan aliran udara tinggi, tekanannya menjadi kecil. Sebaliknya, jika laju aliran udara rendah, tekanannya akan besar. Bagian atas cerobong yang berada di luar ruangan dan terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitarnya lebih kecil. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat udara yang bertekanan rendah, sehingga asap dari dalam bisa keluar melalui cerobong. Alat dan bahan yang kami gunakan sebagai berikut. Langkah-langkah pembuatan. Pertama, gunting kardus sesuai pola. Setelah itu, bentuk kardus sesuai pola yang diinginkan. Di sini kami menggunakan pola tabung. Kemudian satukan potongan kardus dengan lem untuk membuat cerobong. Setelah itu, tutup tabung yang telah dilubangi, dimasukkan pola cerobong asap. Lakukan pengujian alat dengan pembakaran. Apabila asap keluar, maka alat berhasil dibuat. Cara kerja dan keunikan alat kami adalah asap yang berada dalam ruangan memiliki laju aliran yang rendah, sehingga tekanan di dalamnya tinggi. Jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Yang berarti, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Sehingga didapat persamaan Q sama dengan C dikali A dikali akar dari 2 kali G kali H TI dikurang TE per TE, di mana Q sama dengan aliran cerobong atau aliran air dengan satuan M pangkat 3 per sekon, A sama dengan luas penampang cerobong asap dengan satuan M pangkat 2, C sama dengan koefisien debit, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan M per sekon kuadrat, H sama dengan ketinggian cerobong asap dengan satuan meter, TI sama dengan suhu rata-rata di dalam cerobong asap dengan satuan Kelvin, TS sama dengan suhu udara luar dengan satuan Kelvin. Jika melihat cara kerja alat kami, tentu alat kami juga memiliki kelemahan. Dengan kata lain, jika Anda melakukan percobaan di ruangan tertutup,
asap yang keluar akan lebih besar. Tetapi jika Anda melakukan percobaan di ruangan terbuka, maka memerlukan api yang besar juga untuk menghasilkan api yang banyak. Saran dari kami untuk pengembangan kedepannya adalah, jika ingin membuat alat yang sama, maka gunakanlah alat yang tidak mudah terbakar seperti kaleng atau aluminium foil.